Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya Salma SAG, guru MA Bustanul Ulum Todok Limai. Saya mengajar mapel fikih. Kali ini saya akan membahas sedikit tentang tahara. Apa itu tahara? Pertama, pengertian tahara. Pengertian tahara, menurut bahasa, tahara adalah bersih dan suci dari segala kotoran. Tahara menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar ataupun hadas kecil, dan bersih dari najis yang ada di badan, di pakaian, tempat, dan benda-benda yang menempel di badan. Kemudian tahara terbagi dua, yaitu tahara hadas dan tahara kobas. Tahara hadas adalah membersihkan dengan cara melaksanakan wudhu, mandi, dan bertayamum sebagai pengganti air. Kemudian, tohara kobas adalah membersihkan jiwa dari dosa, maksiat, iri, sombong, penipu, dengki, riya, dan ujub. Kemudian, pengertian najis. Apa itu najis? Menurut bahasa, najis adalah sesuatu yang kotor dan menjijikkan. Sedangkan menurut istilah, najis adalah sesuatu yang kotor dan bisa menjadi ketidaksahan ketika melaksanakan sholat. Jadi najis adalah sesuatu yang kotor dan harus dibersihkan dulu ketika mau melaksanakan ibadah sholat. Kemudian masuk ke macam-macam hadis, najis. Macam-macam najis ada 3, yaitu najis mukhaffafa atau najis ringan. Adalah air kencing bayi yang belum berumur 2 tahun dan belum pernah memakan apapun selain air susu ibu atau ASI. Kemudian najis mughalladah atau najis besar adalah anjing dan babi serta keturunannya. Kemudian najis mutawassita atau najis sedang adalah sesuatu yang keluar dari kubul dan dubur kecuali air mani dan barang cairan yang memabukkan. Kemudian najis mutawassita itu terbagi 2, yaitu najis ainiyah dan najis hukmiyah. Najis ainiyah adalah najis yang berwujud seperti kotoran hewan. Kemudian najis hukmiyah adalah najis yang tidak berwujud, seperti contohnya bekas kencing yang sudah kering. Kemudian kita masuk ke cara menghilangkan najis. Bagaimana cara menghilangkan najis? Pertama, yaitu najis mukhaffafa. Cara mensucikannya cukup memercikkan air pada tempat yang terkena najis. Kemudian, najis mughalladah, cara membersihkannya adalah mensucikan dibasuh sekali asal sifat najisnya sudah hilang, seperti warna najis, bau najis, dan rasanya najis sudah tidak ada. Ataupun boleh 3 kali basuhan atau cucian jika najis hukmiyah menghilangkannya cukup dengan mengalir air pada tempat yang terkena najis. Kemudian najis mughalladah, cara mensucikannya itu wajib dibasuh 7 kali dan salah satunya harus menggunakan debu atau air yang bercampur dengan tanah. Itu kalau najis mughalladah atau najis berat. Kemudian manfaat suci dari najis ada 3. Pertama, baik untuk kesehatan jasmani, baik untuk kesehatan rohani, baik untuk sikap dan berakhlakul karimah. Kemudian macam manfaat bersuci. Manfaat bersuci terhadap najis ialah merupakan syarat sahnya salat dan badan, pakaian, tempat menjadi bersih dan sah untuk menjalankan ibadah salat. Kemudian hadas terbagi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah sesuatu yang keluar atau terjadi sehingga mewajibkan kita mandi besar atau junub. Sedangkan hadas kecil adalah adanya sesuatu yang terjadi dan mengharuskan seseorang berwudu apabila hendak melaksanakan sholat. Kemudian yang terakhir yaitu hadas besar dan hadas kecil. Macam-macam hadas besar seperti bersetubuh,
Ini suami istri. Kedua, keluar mani, baik karena mimpi ataupun hal-hal yang lain. Ketiga, nifas. Ini orang habis melahirkan. Keempat, keluar darah haid. Kelima, meninggal dunia. Kemudian macam-macam hadas kecil. Pertama, keluarnya sesuatu dari kubul atau dubur, tidur nyenyak dalam kondisi tidak duduk, hilang akal karena sakit atau mabuk, menyentuh kubul atau dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas. Demikian penjelasan singkat saya tentang tohara. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.